Pemirsa, sebuah bangunan bersejarah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat menjadi saksi bisu peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Bangunan itu kini menjadi sebuah museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani yang dulunya merupakan rumah dinas salah satu pahlawan revolusi. Di dalamnya tersimpan barang koleksi pribadi, perabotan, serta dokumentasi perjuangan Jenderal Ahmad Yani. Lalu, apa suasana museum tersebut saat ini? Berikut liputannya. Baik Faidal, sekarang kami berdua sedang berada di Museum Sasmitaloka Rumah Jenderal Ahmad Yani yang berada di Jalan Lembang nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Baik, sekarang terlihat di belakang kami ada patung dari Jenderal Ahmad Yani yang berdiri tegak, disusul oleh rumah di belakangnya yang merupakan rumah Jenderal Ahmad Yani dan juga tempat terakhir beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Sekarang kita sudah berdiri di halaman depan rumah Jenderal Ahmad Yani. Halaman yang terkesan tenang, tapi di balik ketenangan ini tersimpan cerita besar yang kelam dalam sejarah bangsa kita. Oke pemirsa, saat ini kita sedang berada di depan pintu gerbang Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani. Jadi ikutin terus. Bangunan utama rumah ini masih berdiri kokoh, bergaya klasik tahun 60-an seolah tidak berubah sejak masa itu. Setiap sudutnya menyimpan kesan otentik seakan-akan waktu berhenti di sini. Melangkah di halaman ini bukan sekadar berjalan di tanah biasa, tapi seperti membuka kembali lembaran sejarah yang pernah mengentarkan bangsa. Mobil ini merupakan salah satu mobil yang pernah digunakan oleh Jenderal Ahmad Yani yang kini disimpan di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani. Perlu diketahui, sebelum kita memasuki museum diharapkan untuk melepas alas kaki. Begitu masuk pintu samping, kita langsung disambut foto-foto kegiatan Jenderal Ahmad Yani. Dari sini kelihatan banget kan gimana beliau aktif dan dekat dengan banyak orang. Baik, di sini saya sudah berada di depan laporan ditemukannya jenazah-jenazah pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, kira-kira ada nggak sih arsip yang menunjukkan foto atau bukti dokumentasi dari pahlawan-pahlawan tersebut? Di sini saya akan menunjukkan buktinya. Nah, ini adalah penggalian dan pengangkatan jenazah pahlawan revolusi di Lubang Buaya oleh Regu Kipam KKO Marinir disaksikan Majen Soeharto pada tanggal 4 Oktober 1965. Di sini bisa lihat apa-apa aja atau jenderal siapa-siapa aja yang jenazahnya ditemukan. Nah, ini adalah kondisi lebih jelasnya bagaimana sih pahlawan revolusi ketika baru saja diangkat dan ditemukan dari lubang buaya. Mungkin bagi kita agak sulit ya untuk mengidentifikasinya karena jenazahnya sudah rusak akibat penyiksaan yang dilakukan oleh PKI. Oke, di sini saya sudah berada di ruangan dokumentasi kegiatan Jenderal Ahmad Yani. Sini. Nah, di sini tuh ada foto-foto kegiatan ibu-ibu Persit. Persit itu perkumpulan istri-istri para TNI Angkatan Darat ya, KCK dan Sukwati di Mabesat Jalan Merdeka Utara, Jakarta. Di sini lihat, terus habis itu di sini ada foto kenangan sewaktu Letnan Jenderal Ahmad Yani ke Manado dan Timor. Lalu di sebelahnya ada foto-foto dokumentasi rekonstruksi penculikan dan penembakan terhadap Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani oleh segerombolan G30 SPKI. Nah, lalu di sebelahnya ini ada dokumentasi foto-foto situasi kediaman para pahlawan revolusi setelah penyerangan gerombolan PKI tahun 1965.
Nah, ini dia pintu sampingnya, sederhana tapi penuh cerita. Dari sinilah pasukan masuk pada malam 1 Oktober 1965. Jadi kalau lewat sini, auranya langsung kerasa banget. Nah, setelah memasuki pintu, di sini kita bisa langsung melihat letak gugurnya Jenderal Ahmad Yani pada peristiwa G30 SPKI. Perlu digarisbawahi bahwa kaca yang kita lihat pada pintu sekarang ini bukan kaca asli, melainkan kaca replika. Karena kaca yang asli sudah hancur. Kebayangkan seberapa banyak peluru yang diluncurkan ke tubuh Jenderal Ahmad Yani. Bahkan ini ada beberapa bukti bekas peluru yang meleset atau mungkin tembus ya dari tubuhnya Ahmad Yani mengenai tembok dan juga beberapa foto yang ada di rumah Jenderal. Nah, mungkin sekarang kita bisa sedikit house tour ya rumah Jenderal Ahmad Yani. Jadi di sini ada tempat makan yang digunakan oleh keluarga kecil beliau saat ingin berkumpul. Berbelok sedikit, kita langsung bisa lihat bahwa ini adalah ruang tamu. Bapak Untung selaku anak dari Jenderal Ahmad Yani sempat bercerita bahwa ayahnya masih sempat menerima tamu pada pagi hari tanggal 30 September tahun 1965. Siapa sih anak yang kepikiran bahwa ayahnya bakal meninggal pada malam harinya? Baik, jadi saya di sini sedang berada di depan lambang-lambang dari berbagai kesatuan ABRI dan badan-badan pemerintah yang diberikan kepada Jenderal Ahmad Yani. Dan baik di sini juga ada vandel dari berbagai pejabat tinggi dan perguruan tinggi. Dan seperti yang kalian lihat, di sini juga ada tongkat komando yang didapatkan dari persembahan dari Persit Kartika Chandra Kania Jakarta pada tahun 1965. Di sini juga ada seperti mahkota, tongkat kayu. Nah, selain yang tadi juga di sini ada lambang-lambang dari berbagai kesatuan yang didapatkan Jenderal Ahmad Yani. Baik pemirsa, sekarang di depan saya sudah ada pengunjung dari Museum Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani. Selamat siang Bapak. Ya, Baik Bapak, apakah Bapak berkenan kalau misalnya kita melakukan sedikit wawancara? boleh. Iya. Boleh perkenalan diri dulu Bapak? Oh iya, nama saya Prayitno dari Jakarta Selatan, tepatnya Kalibata. Udah itu aja. Oke, baik Bapak Prayitno ya berarti. Boleh nanya nggak Pak, kira-kira alasan Bapak berkunjung ke museum ini tuh apa sih? Alasan saya berkunjung ke sini ingin lebih mengenal sejarah lebih dekat, lebih ya istilahnya di dalam kan banyak peninggalan-peninggalan Bapak Jenderal Ahmad Yani yang selama ini sebelum saya mengerti. Jadi ingin tahu detailnya seperti apa gitu. Oke, berarti Bapak udah sempat masuk belum kira-kira? Oh, belum sempat masuk. Kalau misalnya dari halaman luar aja nih, kira-kira apa sih hal yang paling menarik yang bisa Bapak lihat gitu? Alhamdulillah saya baru kesini ini melihat namanya juga lumayan bagus, asri, ya kan? Jadi banyak apa ya terawat gitu biasanya gitu. Berarti karena tamannya ini bagus juga ya Pak, menarik perhatian gitu. Saya sih boleh lah, bagus lah. Oke. Oke, sekian. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, di sini kami sudah berada dengan Bapak. Hadi. Oke, baik. Di sini Bapak kira-kira perannya apa sih di Museum Sasmita Loka Ahmad Yani ini? Di sini saya perannya sebagai pengelola Museum Bapak Jenderal Ahmad Yani. Selain mengelola, saya merawat barang-barang koleksi dan mensosialisasikan tentang nilai-nilai sejarah yang mana Bapak Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu sosok pahlawan revolusi. Oke, di sini kita punya beberapa pertanyaan untuk Bapak. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Baik, yang pertama itu saya ingin bertanya, kira-kira kenapa sih rumah dinas Jenderal Ahmad Yani ini tuh dijadikan museum? Bapak Jenderal Ahmad Yani dijadikan museum karena rumah ini pernah menjadi saksi bisu atas peristiwa yang sangat kelam, yaitu sekitar 60 tahun yang lalu, yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI yang mengakibatkan gugurnya 7 pahlawan revolusi, diantara Bapak Jenderal Ahmad Yani itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses perawatan koleksi agar tetap terjaga keasliannya? Untuk perawatan koleksi di sini kita ada beberapa bagian untuk perawatan. Yang pertama kita perawatan secara harian, mingguan, triwulan.
maupun per 6 bulan. Jadi selain merawat barang-barang koleksi di dalam, kita juga mengadakan pembersihan baik di dalam maupun di luar. Di situ nanti kita ada alat khususnya untuk merawat benda-benda koleksi yang ada di dalam biar tetap terawat dan awet dan tidak cepat rusak. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bisa dijelaskan peran rumah ini dalam peristiwa G30 SPKI? Peran rumah ini dalam peristiwa G30 SPKI adalah karena peristiwa G30 SPKI adalah peristiwa yang sangat tragis dan sangat melukai, menyayat hati atau melukai seluruh bangsa Indonesia. Jadi intinya pahlawan revolusi dalam arti ini termasuk museum ini adalah untuk untuk menjadikan suri teladan kepada generasi penerus, termasuk generasi milenial zaman sekarang, supaya peristiwa sejarah itu jangan sampai dilupakan. Baik, pertanyaan selanjutnya bisa dijelaskan bagaimana proses penculikan dari Jenderal Ahmad Yani? Terjadi pada subuh berdarah, tepatnya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, pukul 04.00 pagi ya. Jadi pasukan Cakrabirawa masuk rumah ini melalui pintu samping rumah ini. Mereka jumlahnya lebih kurang 130 orang. Sementara rumah Pak Jenderal Ahmad Yani pada itu dijaga oleh satu regu dari tentara Kodam Jaya sejumlah 10 orang. Tepatnya di tempat kita duduk sekarang ini. Sekarang sudah dibongkar posnya. Jadi mereka setelah masuk, mereka nyekap pos penjaga yang 10 orang. Sebagian mereka masuk ke belakang sekitar 10 orang. Sebagian lagi yang 100 orang mengepung rumah Pak Jenderal Ahmad Yani. Setelah itu mereka ketemu dengan pembantu dan anak yang paling kecil namanya Pak Edi, yang usia pada 27 tahun. Pak Edi disuruh membangun Pak Yani, disampaikan Pak Yani dipanggil presiden, suruh menghadap. Akhirnya Pak Yani pada satu bangun karena dibangun oleh anaknya, karena katanya diperintah mau menghadap presiden. Beliau pamit mau ganti baju, tetapi sama pasukan Cakrabirawa dilarang. Yang akhirnya Pak Ahmad Yani sempat marah emosi, sempat memukul salah satu pasukan Cakrabirawa. Setelah habis memukul pasukan Cakrabirawa, Pak Jenderal Ahmad Yani masuk ke dalam rumah, nutup pintu. Begitu jalan 1-2 langkah, Pak Jenderal Ahmad Yani pada satu diberondong tembakan dari arah belakang sebanyak 7 butir peluru dengan menggunakan senjata jenis Thompson. Setelah itu Pak Yani diseret keluar melalui pintu belakang, diseret lewat sini, keluarnya lewat pintu samping. Setelah itu sempat digeletakin di pinggir jalan. Baru setelah itu Pak Jenderal Ahmad Yani dimasukkan ke dalam mobil truk dengan cara dilempar. Setelah itu baru dibawa ke lubang buaya dengan posisi sudah meninggal dunia karena habisan darah. Kurang seperti itu. Menurut Bapak, apa yang membuat sosok Jenderal Ahmad Yani patut dikenang hingga sekarang? Pak Jenderal Ahmad Yani memang sangat patut dikenang sampai sekarang karena mengingat jasa dan peranannya dalam mempertahankan kemerdekaan dalam masa penjajahan revolusi menghadapi penjajah Belanda maupun Jepang. Pak Jenderal Ahmad Yani pada saat itu istilahnya sempat langsung terjun ke lapangan mengatasi penjajah, dan pada saat itu Pak Yani juga diperintahkan oleh Presiden Soekarno untuk menumpas pemberontakan di daerah Indonesia, baik itu RRI, Permesta, PKI yang Madiun. Baik pada saat itu ada agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta. Pak Jenderal Ahmad Yani pada saat itu berperan langsung menghadapi para musuh bangsa. Makanya kita wajib mengenang jasa Pak Ahmad Yani karena memang beliau sangat banyak jasanya terhadap bangsa Indonesia. Baik, Pak. Terus di sini juga kan banyak gitu ya remaja-remaja yang mungkin kurang peduli sama sejarah gitu. Kira-kira apa sih pesan Bapak kepada generasi muda yang jarang berkunjung ke museum gitu? Ya, saya sebagai pengelola Museum Jenderal Ahmad Yani mengingatkan kepada generasi-generasi yang sekarang, anak-anak milenial zaman sekarang, supaya ayo kita bangkit kembali mengingat jasa para pahlawan kita seperti apa disampaikan oleh Presiden pertama kita Bapak Soekarno. Jas merah, singkatan dari jangan sekali-kali merupakan sejarah. Karena ada istilah para pahlawan bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Karena tanpa pahlawan, Indonesia tidak bisa berdiri seperti sekarang. Baik, itu aja. Lalu kalau boleh tahu nih jumlah pengunjungnya apakah meningkat pada momen tertentu, misalnya menjelang peringatan G30 SPKI? Kalau pengunjungnya di sini relatif ya, kalau hari biasa ya bisa sampai 50-60 orang. Kalau hari Sabtu Minggu seperti ini bisa sampai 100 orang lebih. Tapi kalau menjelang 30 September biasanya semakin meningkat, bisa sampai 100-200 seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih ya Bapak atas jawabannya. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, itu dia hasil wawancara kita dengan pengurus dari Museum Sasmita Loka Ahmad Yani.